Puji Tuhan, Shalom, selamat pagi saudara. Saya percaya semua dalam keadaan sehat pada pagi hari ini. Apapun yang terjadi, biarlah tetap kasih karunia Tuhan melingkupi kehidupan kita. Kita mau bersyukur kepadanya, karena Dia Allah yang besar, Allah yang tidak pernah meninggalkan kehidupan kita. Haleluya. Oh, haleluya Yesus. Amin. Kau Allah yang besar, Allah yang mulia. Oh, Kau Allah yang besar, ajaib dan mulia. Kau Yesus yang selalu membuatku terpesona. Segala pujian bagimu ya Tuhan. Hanya Kau yang layak ku agungkan. Kau Allah yang besar, Kau Allah yang besar. Amin. Oh, haleluya. Kau Yesus yang selalu membuatku terpesona. Segala pujian bagimu ya Tuhan. Hanya Kau yang layak ku agungkan. Sekali lagi katakan, Kau Allah yang besar, ajaib dan mulia. Kau Yesus yang selalu membuatku terpesona. Segala pujian bagimu ya Tuhan. Hanya Kau yang layak ku agungkan. Hanya Kau Tuhan, hanya Kau yang layak ku agungkan. Oh, hanya Kau yang layak ku agungkan. Haleluya. Kau layak kami tinggikan. Engkau Allah yang besar. Terima kasih Tuhan. Amin. Haleluya. Terima kasih Bapa yang baik. Haleluya. Kami bersyukur Tuhan punya Allah yang besar seperti Engkau. Terima kasih Bapa yang baik. Bertakhtalah dalam setiap pujian penyembahan kami Tuhan. Karena kami tahu ada kuasa dalam setiap pujian. Kami siap memuji Engkau di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Siap memuji Tuhan saudara? Bila kita pakai kehidupan kita untuk memuji Tuhan. Karena Dia Tuhan Raja Maha Besar. Haleluya. Tuhan Raja Maha Besar, mari datang menyembah Dia. Katakan, Tuhan Raja Maha Besar. Tuhan Raja Maha Besar, mari
maha besar. Allah yang tidak pernah meninggalkan kehidupan kita. Haleluya. Tiada seperti-Mu Tuhan. Oh, perbuatan-Mu ajaib dalam hidup kami. Haleluya. Kau besar, perbuatan-Mu ajaib, tiada seperti perbuatan-Mu ajaib, tiada seperti Engkau, tiada seperti Engkau, sebab Kau besar, perbuatan-Mu ajaib, tiada seperti seperti Engkau, sebab Kau besar, perbuatan-Mu ajaib, tiada seperti Engkau, tiada seperti Engkau. Sebab Kau besar, perbuatan-Mu ajaib, tiada seperti Engkau, tiada seperti Engkau, sebab Kau besar, perbuatan-Mu ajaib, tiada seperti Engkau, tiada seperti Engkau, sebab Kau besar, perbuatan-Mu ajaib, tiada seperti Engkau, tiada seperti Engkau, sebab Kau besar, perbuatan-Mu ajaib, tiada seperti Engkau, tiada seperti tiada seperti tiada Bapak, terima kasih, kami bersyukur kalau kami boleh menaikkan segala pujian penyembahan kami. Kiranya Tuhan bersuka atas pujian dan penyembahan yang kami naikkan dengan hati yang penuh ucapan syukur. Terima kasih Bapak untuk saat yang indah ini. Kiranya Roh Kudus mengurapi pemberitaan firman yang sebentar akan kami dengar. Mampukan kami mengerti dan mampukan kami melakukannya dalam hidup kami. Sehingga kami boleh diubahkan dan semakin menjadi serupa dengan gambar Kristus. Terima kasih Bapa, hamba berdoa dan kami bersehati menyambut firman-Mu dengan sukacita di dalam nama Tuhan Yesus. Sama-sama kita katakan, amin, haleluya. Shalom Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, saya senang sekali menjumpai Bapak Ibu kembali pada saat ini. Doa saya senantiasa Bapak Ibu boleh sehat, kuat, penuh sukacita, penuh damai sejahtera. Bahkan pemeliharaan Tuhan sempurna dalam kehidupan Bapak Ibu semua ya. Pagi hari ini izinkan saya menyampaikan kebenaran firman Tuhan dengan judul mujizat dalam ketaatan. Sekali lagi, mujizat dalam ketaatan. Saya mau ajak kita semua membuka kebenaran firman Tuhan dari 1 Raja-Raja 17 ayat ke-8 sampai yang ke-16. Mari kita baca bersama-sama. 1, 2, 3. Maka datanglah firman Tuhan kepada Elia, bersiaplah pergi ke Sarfat yang termasuk wilayah Sidon, dan diamlah di sana. Ketahuilah, aku telah memerintahkan seorang janda untuk memberi engkau makan. Sesudah itu ia bersiap lalu pergi ke Sarfat. Setelah ia sampai ke pintu gerbang kota itu, tampaklah di sana seorang janda sedang mengumpulkan kayu api.
Ia berseru kepada perempuan itu katanya, "Cobalah ambil bagiku sedikit air dalam kendi supaya aku minum." Ketika perempuan itu pergi mengambilnya, ia berseru lagi, "Cobalah ambil bagiku sepotong roti." Perempuan itu menjawab, "Demi Tuhan, Allahmu yang hidup, sesungguhnya tidak ada roti padaku sedikit pun, kecuali segenggam tepung dalam tempayan dan sedikit minyak dalam buli-buli. Dan sekarang aku sedang mengumpulkan 2-3 potong kayu api. Kemudian aku mau pulang dan mengolahnya bagiku dan bagi anakku. Dan setelah kami memakannya, maka kami akan mati." Tetapi Elia berkata kepadanya, "Janganlah takut. Pulanglah, buatlah seperti yang kau katakan, tetapi buatlah lebih dahulu bagiku sepotong roti bundar kecil daripadanya, dan bawalah kepadaku, kemudian barulah kau buat bagimu dan bagi anakmu. Sebab beginilah firman Tuhan Allah Israel, tepung dalam tempayan itu tidak akan habis, dan minyak dalam buli-buli itu pun tidak akan berkurang, sampai pada waktu Tuhan memberi hujan ke atas muka bumi." Lalu pergilah perempuan itu dan berbuat seperti yang dikatakan Elia. Maka perempuan itu dan dia serta anak perempuan itu mendapat makan beberapa waktu lamanya. Tepung dalam tempayan itu tidak habis dan minyak dalam buli-buli itu tidak berkurang, seperti firman Tuhan yang diucapkannya dengan perantaraan Elia. Amin. Saudara, sungguh firman Tuhan yang luar biasa buat kita pada hari ini. Bagaimana Tuhan menyatakan pribadinya kepada Elia dan kepada janda di Sarfat. Sungguh satu keadaan kelaparan, kekeringan yang sangat, sehingga janda di Sarfat ini sudah tidak lagi memiliki makanan. Sudah tidak lagi memiliki pengharapan mungkin. Karena dikatakan bahwa dia akan mengolah makanan terakhirnya dan dia kemudian akan makan beserta anaknya. Kemudian mereka akan mati katanya. Nah saudara, ada 3 hal pagi hari ini yang saya mau sampaikan kepada kita semua yang dapat kita pelajari. Yang pertama adalah jangan memandang pada besarnya masalah. Seringkali kita terlalu memandang masalah itu besar. Bahkan tidak sedikit orang yang membesar-besarkan masalah. Ya, di situ dikatakan yang seperti tadi saya sudah sampaikan bahwa perempuan itu menjawab, "Demi Tuhan Allahmu yang hidup, sesungguhnya tidak ada roti padaku sedikit pun, kecuali segenggam tepung dalam tempayan dan sedikit minyak dalam buli-buli. Dan sekarang aku sedang mengumpulkan 2-3 potong kayu api. Ya, kemudian aku mau pulang dan mengolahnya bagiku dan bagi anakku. Dan setelah kami memakannya, maka kami akan mati." Sedih sekali mendengarnya saudara. Seorang ibu yang memiliki anak yang masih kecil, dia tahu dia akan masak makanan terakhir untuk dia dan anaknya. Dan setelah itu mereka akan mati. Bayangkan, satu keadaan keputusasaan, ketakutan yang sangat yang terjadi, yang dialami oleh janda di Sarfat ini. Ditambah lagi dengan datangnya Elia yang minta minum lalu minta makan, minta dibuatkan lebih dulu, roti bundar kecil katanya. Ya, bagaimana keadaan ini? Apakah ini tidak membuat orang menjadi khawatir? Saudara, seringkali dalam hidup kita pun kita diperhadapkan dalam satu posisi yang membuat kita menjadi takut. Hari-hari ini banyak orang yang takut dengan wabah COVID-19 ini. Delta atau varian Delta belum selesai, katanya sudah ada Lambda lagi. Ya, ada begitu banyak varian, tapi saya mau katakan saudara, kita punya Alpha dan Omega. Jangan takut sama Delta, Lambda atau apapun ya. Tetap percaya pada Tuhan. Nah saudara, sakit penyakit yang kian aneh hari-hari ini. Banyak penyakit yang tidak dipahami itu sakit apa sebenarnya. Belum ada penelitian yang bisa menemukannya. Obat apalagi ya. Demikian juga masalah kehidupan, masalah ekonomi. Banyak orang yang di PHK, yang kena pemotongan gaji. Ya, bisnisnya tersendat, yang memiliki toko terpaksa harus tutup. Mal-mal pun dibatasi kehadirannya, bahkan tidak sedikit mal yang akan dijual katanya. Ya, demikian juga yang memiliki resto dibatasi tamunya. Jam pelayanannya juga dibatasi. Terlebih penerbangan
angkutan sangat-sangat kesulitan karena semuanya ini sangat terdampak oleh karena pandemi COVID-19 ini, ya. Dan semua tidak dapat diatasi oleh kekuatan manusia, saudara. Ya, takut akan menimbulkan orang menjadi putus asa, kehilangan akal, dan menjadi tidak ada jalan keluar lagi di pikirnya. Karena sama seperti janda ini pun, dia sudah habis-habisan, dia sudah tidak punya apa-apa lagi. Ya, saudara, kalau kita terlalu melihat masalah besar begitu, akhirnya kita tidak akan menjadi kuat, kita akan menjadi lemah. Saya suka bersepeda, saudara, mountain bike, ya, tentunya ke gunung bukan di jalan. Teman-teman selalu mengajak saya untuk naik gunung, ya, memakai sepeda tentunya. Ada yang ke daerah Puncak, tentu lewat dalam. Ada yang daerah Gunung Salak, lewat Ciapus dan lain-lain. Ya, kalau kita lihat tingginya Gunung Gede Pangrango, kalau kita lihat tingginya Gunung Salak, diajak main sepeda atau olahraga dengan bersepeda, mungkin saya akan berpikir 10 kali. Bagaimana gunung yang tinggi seperti itu? Dan seperti kita tahu, ketika perjalanan itu bisa 1000 sampai 1200 meter elevasinya. Sangat tinggi, saudara. Kalau kita pikirkan terus, waduh terlalu jauh, terlalu tinggi, nggak akan pernah saya bersepeda dengan mountain bike. Tidak akan pernah. Palingan nanti saya muter-muter di komplek, atau paling jauh mungkin muter kebun raya, saudara, yang elevasinya cuma 100 meter. Ya, nah demikian juga hal kita memandang masalah. Jangan terlalu besar masalah itu, dijalani saja. Toh saya pun sama bisa bersepeda jauh akhirnya. Ya, nah saudara, kalau kita tidak memandang masalah terlalu besar, lalu yang terpenting adalah atau yang terbaik adalah kita memandang kebesaran Tuhan kita. Karena Tuhan kita itu lebih besar dari segalanya. Dikatakan di dalam 1 Raja-Raja 17 ayat 14 ini. Sebab beginilah firman Tuhan Allah Israel, tepung dalam tempayan itu tidak akan habis dan minyak dalam buli-buli itu pun tidak akan berkurang. Sampai pada waktu Tuhan memberi hujan ke atas muka bumi. Tuhan sanggup, saudara, memberikan semuanya itu. Tuhan sanggup membuat ya tepung dalam tempayan dan minyak dalam buli-buli itu tidak berkurang, tidak habis. Dahsyat ya kuasa Tuhan, ya. Jangan lupa loh, saudara, bahwa kita di dunia ini bersama dengan seluruh ciptaan yang lain, kita adalah hasil ciptaan Tuhan sendiri. Dari yang tidak ada menjadi ada. Itu adalah kuasa Allah sendiri yang sanggup menciptakan. Dan ingat, saudara, bahwa Tuhan kita adalah Allah yang sanggup membelah laut Teberau. Laut Teberau, saudara. Ketika bangsa Israel keluar dari tanah Mesir, ya, Tuhan membuat laut itu terbelah sehingga air menjadi dinding di kanan dan di kiri. Bangsa Israel boleh menyeberang lebih kurang 3-4 jam lamanya. Dan Musa mengangkat tongkat di situ. Dan saudara tahu, ketika tentara atau pasukan Mesir mengejarnya, Tuhan membuat rodanya menjadi miring dan berat. Dan akhirnya ketika bangsa Israel sudah tiba di seberang sana, seluruh pasukan Mesir itu mati. Ya, pastinya tidak mungkin mereka mati karena air laut yang cuma 10 cm atau 1 meter kan. Itu adalah laut yang dalam dan Tuhan sanggup membelahnya dengan dahsyat. Ya, 1 Korintus 10 ayat 13, saudara, saya mau ingatkan kembali kepada kita bahwa pencobaan-pencobaan yang kamu alami ialah pencobaan-pencobaan biasa. Jangan terlalu dibikin luar biasa, ya. Yang tidak melebihi kekuatan manusia. Sebab Allah setia, karena itu Ia tidak akan membiarkan kamu dicobai melampaui kekuatanmu. Pada waktu kamu dicobai, Ia akan memberikan kepadamu jalan keluar sehingga kamu dapat menanggungnya. Ingat, Allah setia. Pencobaan yang kita alami adalah pencobaan yang biasa, ya. Dan Dia akan memberikan kepada kita jalan keluar sehingga apapun masalahnya kita dapat menanggungnya, saudara. Tuhan kita juga adalah Allah yang sanggup memberi makan 5.000 laki-laki, tidak dihitung perempuan dan anak-anak yang mungkin kalau dijumlah lebih dari 5.000 juga. Ya, hanya dengan apa? 5 ketul roti dan 2 ikan. Tidak ditulis di situ 5 roti sebesar rumah atau 2 ikan paus begitu. Tidak, saudara. 5 roti yang dimiliki anak kecil dari kantungnya tentu tidak akan roti yang besar. Tapi Tuhan sanggup melakukan mujizat dan memberi makan 5.000 laki-laki. Ya, bahkan ada sisanya berapa?
12 bakul. Bayangin saudara, kalau dari 5 roti 2 ikan bisa jadi 12 bakul aja saudara. Kalau tiap hari kita lakukan, pasti kita akan menjadi orang yang kaya sekali ya. Pasti kita akan menjadi orang yang luar biasa. Mungkin jadi pemilik bakery ya. Karena tiap hari memultiplikasi roti dan ikan. Ya, Tuhan kita sanggup menyembuhkan semua orang yang sakit. Hari-hari ini banyak orang mengalami mujizat yang luar biasa oleh karena pertolongan Tuhan. Oleh karenanya, di poin yang pertama, jangan menganggap atau memandang masalah terlalu besar. Atau jangan memandang kebesaran dari masalah. Tapi justru kita harus memandang kebesaran dari Allah kita. Betapa dahsyatnya Allah kita. Dia yang sanggup menyembuhkan. Bahkan dia sanggup membangkitkan Lazarus yang sudah mati membusuk. Ya, Ayub 5 ayat 8 dan 9 dikatakan, tetapi tentu aku akan mencari Allah, dan kepada Allah aku akan mengadukan perkaraku. Ia melakukan perbuatan-perbuatan yang besar dan yang tak terduga, serta keajaiban-keajaiban yang tak terbilang banyaknya. Ayub mengenal Allah dengan dahsyat saudara, maka kita pun harus terus belajar. Apapun menjadi pergumulan kita, ingat bahwa Allah kita, Tuhan Yesus Kristus, jauh lebih besar dari semua permasalahan kita. Yang ketiga, yang terakhir, hidup dalam ketaatan. Bagaimana perempuan ini juga, janda di Sarfat ini, ya, apa yang dia lakukan dalam 1 Raja-Raja 17 ayat 15 dan 16 tadi dikatakan apa? Lalu pergilah perempuan itu dan berbuat seperti yang dikatakan Elia. Maka perempuan itu dan dia serta anak perempuan itu mendapat makan beberapa waktu lamanya. Ayat 16 kita baca bersama-sama. Tepung dalam tempayan itu tidak habis dan minyak dalam buli-buli itu tidak berkurang, seperti firman Tuhan yang diucapkannya dengan perantaraan Elia. Saudara, kalau kita taat kepada Tuhan, maka mujizat akan terjadi. Kenapa banyak orang yang tidak mengalami mujizat? Karena dia tidak taat kepada Tuhan. Karena dia tidak takut kepada Tuhan. Karena dia tidak tunduk kepada kebenaran firman Tuhan. Janda di Sarfat ini, dia mentaati apa yang dikatakan Tuhan melalui Elia. Dan dia lakukan. Walaupun ingat saudara, ini adalah tepung terakhir. Ingat bahwa ini adalah minyak yang terakhir. Setelah mereka memasaknya, mereka akan mati. Karena mereka sudah kekurangan. Tapi sebagaimana kita tahu, ketika perempuan ini mentaatinya, mujizat terjadi dengan luar biasa. Ya, saya percaya saudara, Simon Petrus ingat ketika dia jalan di atas air, ada banyak pesulap yang bisa buat video, katanya dia jalan di atas air. Setelah diteliti ternyata di dalam airnya ada papan dalam bentuk kaca. Jadi ketika dia berjalan ya nggak kelihatan kacanya ya, mirip dengan air toh. Ya, atau ada juga yang menggunakan trik dari video sehingga nampak seperti benar jalan di atas air. Tapi Simon Petrus ini bukan KW-KW, bukan kaleng-kaleng saudara. Asli jalan di atas air. Ketika Simon Petrus percaya dia bisa jalan di atas air. Tetapi ketika dirasanya tiupan angin dan dia mulai ragu dan tidak percaya, dia mulai tenggelam. Dan Tuhan Yesus menariknya dari dalam air dan berkata, "Hai orang yang kurang percaya." Saudara, kalau kita percaya, kita bisa jalan di atas air loh saudara. Kita bisa berjalan di atas pergumulan dan permasalahan kita. Ya, orang lumpuh disuruh bangun dan mengangkat tilamnya dan berjalan. Bayangkan begitu ketemu Yesus disembuhkan. Malah Tuhan Yesus bilang, "Bangunlah, angkatlah tilammu dan berjalanlah." Ya. Dan dia lakukan dan sembuh saudara. Ya, lalu 10 orang kusta, ingat ketika Tuhan Yesus menyembuhkan 10 orang kusta? 10 orang kusta itu dikatakan, "Kau pergilah, tunjukkanlah dirimu kepada imam-imam." Ya, karena konfirmasi kesembuhan orang kusta zaman dulu adalah imam-imam yang melihatnya ya. Dan ketika mereka dalam perjalanan menuju imam-imam berada, mereka disembuhkan. Tapi ada tindakan iman ketika mereka berjalan ke sana. Kan mereka belum sembuh, tapi mereka percaya. Dan ketika mereka bertindak, mujizat Allah terjadi. Saya percaya saudara, ketika Simon Petrus juga ada di pantai,
Tuhan Yesus datang ke situ dan disuruhnya Simon untuk menolakkan perahu sedikit lebih ke tengah, ya, dan menebarkan jala. Simon bilang, sudah sepanjang malam kami berusaha menangkap ikan tapi tidak mendapatkan apa-apa. Tapi ketika Yesus menyuruhnya, dia tetap melakukannya, dan kita tahu cerita tersebut. Ya, sejumlah besar ikan ditangkap, jala mereka hampir koyak, ya, dan 2 perahu diisi penuh hingga hampir tenggelam. Mujizat Allah terjadi ketika kita mau taat, ketika kita mau melakukan apa yang menjadi kehendak Tuhan. Oleh karenanya pada saat ini saya mengajak kita semua, jangan memandang masalah terlalu besar, tapi pandanglah kebesaran Tuhan. Yang ketiga, hiduplah di dalam ketaatan, maka mujizat demi mujizat akan kita alami. Ada sebuah kesaksian seorang anak Tuhan, ya. Tentu di masa krisis ini, di masa pandemi ini semua orang kena, saudara. Bukan cuma orang yang tidak percaya yang terkena imbas, tapi anak-anak Tuhan, hamba-hamba Tuhan semua juga kena. Ya, ada seorang anak Tuhan, dia harus menerima 50% dari gajinya yang biasa diterima, dan dia lakukan dengan tetap percaya bahwa Tuhan memeliharakan dia. Dengan sukacita dia jalani hidupnya, ya, walaupun mungkin deg-degan juga, ya. Nah, dalam perjalanannya saudara, anak Tuhan ini dia mendapat berkat dari pelayanan, dan ketika dia mendapat berkat, Roh Kudus berkata dalam hatinya, dan dia berketetapan mentaati firman Tuhan, bahwa dia akan menabur sejumlah yang diberikan tersebut. Dan ketika masuk ke rekeningnya, dia transfer kepada satu gereja untuk diberikan sebagai taburan atau persembahan dari anak Tuhan ini. Barulah di situ dia menyadari bahwa di rekeningnya itu sudah mulai habis, bahkan tidak cukup untuk 1-2 hari kemudian. Tapi karena ketaatannya kepada Roh Kudus, dia tetap lakukan. Dia tetap transfer sejumlah uang tersebut. Saudara tahu, tidak perlu menunggu terlalu lama. Keesokan harinya ada orang memberikan juga berkat kepada anak Tuhan ini. Dan saudara tahu berkat yang diberikannya jumlahnya sama dengan apa yang dia sudah taburkan. Luar biasa kan? Mungkin jumlahnya tidak terlalu besar, tetapi kalau kita pandang tentang pemeliharaan Allah, betapa Allah tahu, Tuhan kita tahu, ya, bahwa anak Tuhan tersebut memerlukan uang tersebut. Dan memang betul anak Tuhan tersebut memerlukan uang tersebut sejumlah yang tadi untuk membayar dia punya tanggung jawab. Ya. Dan ketika keesokan harinya dia menerima, dia bersyukur kepada Tuhan, dan dia membayarkan tanggung jawabnya. Dan tentu dengan perpuluhan dipotong juga, dan habislah uang yang dia baru terima hari itu. Dan kembali kepada rekeningnya yang hampir kosong tadi. Dalam keadaan seperti itu, saudara tahu, keesokan harinya kembali dia menerima berkat lagi. Ya, dan sungguh sesuatu hal yang dahsyat. Saya sangat-sangat dikuatkan dengan apa yang disaksikan, apa yang disampaikan. Dan saya percaya ya apa yang dia alami adalah sesuatu yang dahsyat. Bukan besar dari uang yang diceritakan, yang disediakan, yang diberikan. Tetapi betapa Bapak tahu bahwa kita memerlukan semuanya itu. Jangan khawatir tentang kehidupan kita. Kesusahan sehari cukuplah sehari. Biarlah kita jalani bersama Tuhan dalam ketaatan. Tetap percaya kepada Tuhan dan lakukan firman-Nya dengan sungguh-sungguh. Maka mujizat demi mujizat setiap hari kita akan alami. Saudara, satu ayat yang terakhir saya mau ajak kita semua membacanya bersama-sama. Dari Filipi 4 ayat yang ke-19. Yuk. 1, 2, 3. Allahku akan memenuhi segala keperluanmu menurut kekayaan dan kemuliaannya dalam Kristus Yesus. Haleluya, saudara. Sama-sama katakan amin, ya. Bahwa Allah lah yang akan mencukupkan segala keperluan kita menurut kekayaan dan kemuliaannya dalam Kristus Yesus. Pagi hari ini 3 hal yang kita pelajari. Jangan memandang pada besarnya masalah, tapi pandanglah
kebesaran Allah kita, betapa Allah kita adalah Allah yang dahsyat, ya. Dan hiduplah dalam ketaatan, karena melalui ketaatan mujizat terjadi. Saya berdoa kita semua terus akan mengalami kekuatan dari Tuhan. Mujizat demi mujizat boleh kita terima dari Tuhan. Mari kita berdoa sambil kita mempersiapkan hati juga untuk menerima perjamuan kudus. Ya, mari kita satukan hati. Bapak, terima kasih untuk firman-Mu pagi hari ini. Buat supaya kami tidak terpana atau tidak tertekan, tidak terintimidasi dengan besarnya masalah. Kami tidak memandang besarnya masalah kami, tetapi kami lebih lagi terfokus kepada kebesaran Allah, kepada besar dan dahsyatnya Allah di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, meteraikan firman-Mu dalam hati kami semua. Mampukan kami terus hidup dalam taat kepada Tuhan, kepada firman-Mu. Karena kami percaya melalui ketaatan kami akan mengalami mujizat demi mujizat. Walaupun mungkin hari-hari ini kami mengalami banyak sekali pergumulan, tapi kami percaya Kau Allah yang setia dan senantiasa menyertai kami, bahkan memberikan kami jalan keluar. Bahkan janji-Mu Engkau akan memelihara kami menurut kekayaan dan kemuliaan dalam Kristus Yesus. Terima kasih Bapa. Kami berdoa bersyukur untuk firman-Mu hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Bapak Ibu, mari kita siapkan roti dan anggur atau minuman, boleh crackers. Kita mau menerima perjamuan kudus pada pagi hari ini. Ya, sebelumnya tentu kita berdoa bersama supaya kita boleh menerima perjamuan ini dengan cara yang layak. Sehingga berkat-berkat Allah boleh kita terima dalam hidup kita. Saya ingatkan juga hanya mereka yang sudah percaya kepada Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat secara pribadi yang boleh menerima perjamuan ini. Dan bagi mereka yang sudah benar-benar mengerti arti dari perjamuan kudus ini, yang boleh turut dalam perjamuan ini. Mari kita satukan hati, kita bersama-sama juga berdoa untuk perjamuan ini. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan, kami mau mempersiapkan hati untuk menerima perjamuan. Sebelum kami terima, kami mohon ampun untuk setiap dosa, kesalahan, pelanggaran kami, baik dengan pikiran, perasaan, perkataan, dan perbuatan kami. Ampuni dan sucikan kami. Layakan kami untuk menerima perjamuan ini, sehingga berkat-berkat Allah boleh kami terima, pengudusan, penyucian, bahkan kehidupan yang baru di dalam Tuhan, pertumbuhan rohani, bahkan kehidupan yang berbuah-buah boleh kami alami. Terima kasih Tuhan, kami menyambut perjamuan ini di dalam nama Tuhan Yesus. Bapak Ibu yang kasih Tuhan, mari kita angkat roti dengan tangan kita dengan penuh hormat di hadapan Tuhan. Ya, dan dengarkanlah firman Tuhan, sebab apa yang telah aku teruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu Ia diserahkan mengambil roti, dan sesudah itu Ia mengucap syukur atasnya, Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu, perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Saudara yang kekasih, bukankah roti yang kita pecah-pecahkan adalah persekutuan dengan tubuh Kristus? Amin. Mari kita makan bersama-sama dengan sungguh menghormati dan mengakui tubuh Kristus yang terpaku di kayu salib untuk menebus setiap dosa kita. Di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa, kami bersyukur untuk roti yang sudah kami terima. Kami bersyukur untuk tubuh-Mu yang sudah terpaku di kayu salib, ganti setiap dosa dan pelanggaran kami. Terima kasih Tuhan. Mari kita angkat cawan anggur dengan tangan kita dengan penuh hormat juga. Demikian juga yang mengambil cawan sesudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai Ia datang. Saudara yang kekasih, bukankah cawan pengucapan syukur yang atasnya kita ucapkan syukur adalah persekutuan dengan darah Kristus? Mari kita minum anggur atau sirup ini dengan sungguh mengakui darah Kristus yang tercurah bagi kita di kayu salib, menyucikan, menebus kita semua. Sehingga melalui perjamuan kudus pagi hari ini kita dipersekutukan dengan Tuhan dan dipersekutukan satu dengan yang lain. Di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa, kami bersyukur untuk perjamuan yang sudah kami terima.
Terima kasih Tuhan kalau kami terus diingatkan bahwa kami bukan ditebus dengan emas perak permata barang fana, bukan dengan kambing domba atau apapun, tapi kami ditebus dengan tubuh dan darah-Mu sendiri yang terpaku di kayu salib. Sehingga dosa kami yang merah seperti kirmisi atau kain kesumba, Tuhan buat putih seperti salju dan bulu domba. Tuhan sucikan dan ampuni kami. Terima kasih Tuhan. Kami percaya melalui perjamuan ini juga kami menerima segala berkat rohani dari Tuhan. Kami yang lemah dikuatkan, yang berbeban berat diberikan kelegaan, yang terikat dilepaskan, yang sakit oleh bilur-bilur Kristus kami disembuhkan. Bahkan kami percaya melalui perjamuan ini pun kami sungguh menjadi satu dengan Tuhan. Dan kami boleh dipersekutukan dengan seluruh gereja Tuhan di muka bumi. Kami adalah tubuh Kristus dan Yesuslah kepala atas kami semua. Terima kasih Tuhan, jadikan kami gereja-Mu, saksi-Mu sampai Engkau datang kembali untuk menuntaskan amanat agung bagi kemuliaan-Mu Tuhan. Terima kasih untuk perjamuan ini dan biarlah hidup kami serahkan bagi Engkau Tuhan. Lakukan apa yang Engkau pandang baik dalam hidup kami, ubahkan dan bentuk kami terus Tuhan. Jadikan kami teladan dalam segala hal, biar kami dan seluruh isi rumah tangga kami boleh diselamatkan dan boleh menjadi berkat. Terima kasih Bapa. Kami bersyukur untuk perjamuan ini. Bapa, kami juga berdoa Tuhan, menyerahkan setiap anak-anak-Mu yang sedang sakit, yang mungkin sedang terpapar COVID-19. Kiranya Tuhan menolong, memberikan kesembuhan, pertolongan, perjumpaan pribadi, sehingga mereka boleh mengalami lawatan dan mujizat Allah. Kami menyerahkan para nakes yang hari-hari ini juga sedang berjuang, berikan kesehatan, kekuatan kepada mereka untuk terus melanjutkan pelayanan mereka. Tuhan, kami menyerahkan juga Gereja Bethel Indonesia dalam tangan-Mu, sehingga Gereja Bethel Indonesia boleh menjadi terang dan garam bagi Indonesia, bahkan bagi seluruh bumi. Berkati ketua umum kami bersama dengan seluruh staf, bahkan ketua-ketua BPD dimanapun berada, bahkan seluruh pejabat-Mu yang ada di Gereja Bethel Indonesia bersama dengan seluruh jemaat. Jadikan kami sehati untuk menuntaskan amanat agung bagi kemuliaan-Mu Tuhan. Terima kasih, kami menyerahkan pemerintahan kota kami dalam tangan Tuhan, sehingga Bogor boleh menjadi kota shalom yang penuh dengan otoritas, damai dan sejahtera dari Tuhan. Berkati Bapak Presiden Joko Widodo bersama dengan wakil dan para menterinya, dan dari pimpinan pusat sampai ke daerah, Tuhan berikan roh yang takut akan Allah. Jadikan pemerintah ini sungguh boleh pemerintahan yang takut, amanah, dan melakukan apa yang baik dan benar di mata Tuhan, membawa kesejahteraan bagi seluruh warga negaranya. Terima kasih Bapak. Kami menyerahkan juga pemerintahan kami dalam penanganan COVID-19. Berikan hikmat, berikan pertolongan penyertaan-Mu, sehingga wabah ini boleh segera dihalaukan, selesai dari bangsa ini, hingga Indonesia boleh kembali membangun. Dan sungguh Tuhan, ada kemenangan, ada kemerdekaan yang Tuhan berikan. Terima kasih Bapak, kami serahkan seluruh kehidupan dari jemaat-Mu yang paling tua, opa oma sampai bayi-bayi dalam kandungan. Tuhan lindungi, jagai, berkati mereka semua Tuhan. Terima kasih Bapak, kami mau menerima berkat yang dari Tuhan. Kami mengangkat tangan kami di hadapan-Mu Tuhan, dan dengan sehati dengan iman kami menerima berkat. Tuhan memberkati dan melindungi Engkau. Tuhan menyinari Engkau dengan wajah-Nya dan memberi Engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi Engkau damai sejahtera. Terimalah, bawalah berkat berlimpah dari Allah Bapa, cinta kasih dari Tuhan Yesus Kristus, penyertaan kuasa kemenangan dari Roh Kudus menyertai Engkau mulai saat ini sampai selamanya. Terimalah segala berkat yang menyertainya. Makanan, minuman, pakaian, kesehatan, keberhasilan menjadi bagian-Mu. Apa yang tidak pernah Engkau lihat, dengar, dan tidak pernah timbul dalam hati-Mu, Tuhan sediakan bagi Engkau yang mengasihinya. Engkau dan seluruh isi rumah tangga-Mu diselamatkan dan terus menjadi berkat. Di dalam nama Tuhan Yesus kita yang menerima berkat dan bersama-sama mau menjadi berkat, berkata amin. Tuhan Yesus memberkati saudara semua. Sampai jumpa.